kesempatan kali ini topik kuliah kita adalah klasifikasi, morfologi, dan patologi parasit nematoda. Khususnya di sini adalah soil transmitted helminth atau STH. Secara garis besar klasifikasinya, helminthologi ini dibagi menjadi nemathelminthes dan plathelminthes. Nemathelminthes itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu nematoda usus dan nematoda jaringan. Kemudian dibagi lagi nematoda ususnya menjadi dua bagian, yaitu soil transmitted helminth dan non-soil transmitted helminth. Sementara plathelminthes dibagi menjadi trematoda dan cestoda. Soil transmitted helminth ini artinya adalah cacing-cacing yang ditularkan melalui tanah. Yang termasuk ke dalam kelompok soil transmitted helminth ini adalah Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, cacing tambang, kemudian Strongyloides tercoralis. Keempat parasit ini mempunyai hospes manusia. Penyakit yang ditimbulkannya adalah Ascariasis. Kemudian kalau untuk Trichuris trichura namanya Trichuriasis, untuk cacing tambang namanya Necatoriasis dan Ankylostomiasis, sebab dalam cacing tambang ini ada dua spesies yang dapat menginfeksi, yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenale. Kalau Strongyloides tercoralis mempunyai hospes manusia, di samping itu dia juga mempunyai hospes reservoir, yaitu anjing dan primata. Saudara bisa melihatnya dengan seksama. Kemudian penyebaran daripada Ascaris lumbricoides ini adalah kosmopolit di Indonesia. Maksudnya adalah tersebar secara merata, kemudian lebih kurang 60-90%-nya diinfeksi oleh Ascaris lumbricoides. Sedangkan untuk Trichura kosmopolit juga, kemudian cacing tambang umumnya di daerah khatulistiwa, di daerah pertambangan, di daerah perkebunan. Prevalensinya di Indonesia sekitar 40%. Selanjutnya morfologi atau bentuk luar daripada Ascaris lumbricoides. Saudara bisa lihat di sini bahwa Ascaris lumbricoides itu mempunyai 3 bibir. Kalau kita 2 bibir, tapi Ascaris 3 bibir. Panjangnya lebih kurang sampai 25-30 cm. Mempunyai spikula pada yang jantannya 2/3 posteriornya. Sementara pada yang betina mempunyai ring copulatric pada sepertiga dari bahagian depannya. Cacing jantan pada bagian ekornya mengkelok, sementara cacing betina lurus. Ukuran cacing betina jauh lebih besar daripada cacing jantan. Saudara lihat lagi Trichuris trichura. Trichuris trichura ini dikenal dengan cacing cambuk dalam bahasa Indonesia-nya, karena dia berbentuk seperti cambuk. Nah, ini bagian kepalanya yang halus ini. Yang besar ini adalah bagian ekornya. Yang jantan juga mempunyai ekor yang berkelok ini. Dan telurnya sangat khas. Telurnya seperti tempayan. Sementara telur Ascaris lumbricoides kita lihat mempunyai lapisan yang di dalamnya ada embrio. Kemudian yang ada lapisan luarnya yang tebal ini dikenal corticate, yang tidak mempunyai lapisan dikenal decorticate. Kemudian ada juga lagi yang dibuahi, yaitu dikenal dengan tipe telur yang tidak dibuahi. Nih, sudah bisa lihat nih, Trichuris trichura sangat berbeda dengan Ascaris lumbricoides. Begitu juga dengan cacing tambang. Sudah bisa lihat juga ini. Cacing tambang ini lapis permukaan dindingnya sangat tipis nih. Nah, cacing tambang ini mempunyai bentuk yang berukuran yang berbeda juga antara jantan dan betinanya. Nah, kalau Ascaris lumbricoides ini cara infeksinya adalah tertelan telur. Kalau ini tertelan telur, Trichuris. Nah, kalau cacing tambang, larva Filariform manibusculis. Sementara Strongyloides tercoralis juga sudah bisa lihat di sini, dapat membedakannya dengan cacing tambang. Nah, cara infeksinya juga larva Filariform manibusculis bisa secara autoinfeksi juga bisa. Nah, ini perbandingan yang bisa secara morfologi yang sudah lihat, yang sudah bisa lihat antara Ascaris lumbricoides, Trichuris trichura, cacing tambang, dan Strongyloides tercoralis. Juga terhadap perbedaan bentuk daripada telur dari masing-masing spesies tersebut. Di dalam siklus hidupnya Ascaris lumbricoides, seseorang akan dapat terinfeksi pada saat menelan telur matang daripada cacing Ascaris lumbricoides ini. Kemudian tertelan telur matang, bersiklus ke paru-paru, kemudian terus ke usus halus. Nah, tinggal di usus halus, cacing jantan dewasa dan betina akan melahirkan telur baru
telur baru yang akan dikeluarkan lagi melalui tinja. Nah ini, apabila tinja diletakkan di sembarang tempat, maka kita akan mudah terinfeksi oleh Ascaris lumbricoides ini. Saudara bisa lihat apabila dia sampai di tanah, dia akan menjadi matang dan berisi larva. Kemudian apabila kita tertelan larva, maka kita akan mengalami infeksi. Telur ini sangat ringan, ukurannya sampai 80 mikron, dia bisa diterbangkan oleh angin atau dibawa oleh lalat yang terletak di atas makanan kita, maka kita akan bisa memakan atau termakan telur ini dengan tanpa sengaja, sehingga kita akan mengalami infeksi, sehingga penyakit dikenal dengan Ascariasis. Kalau cacing Trichuris trichura tidak jauh berbeda dengan itu, tetapi Trichuris trichura tidak bersiklus ke paru-paru. Nah, telur matang akan bisa tertelan oleh manusia yang tidak mencuci tangan atau memakan makanan yang tidak ditutup dengan baik, sehingga laler bisa membawa telur ini dari tempat berasalnya tinja, kemudian akan dibawa ke makanan saudara-saudara, maka kita akan terinfeksi oleh Trichuris trichura ini. Tidak bersiklus ke paru-paru, itu yang harus dicatat. Kemudian kalau cacing tambang ini kalau yang Ancylostoma duodenale ini mempunyai gigi 2 pasang, gigi 2 pasang, sementara yang Necator americanus mempunyai benda chitin untuk pegangannya di permukaan usus halus yang ditempatinya. Nah, cacing tambang dewasa dan betina hidup di usus, harus kemudian yang jantan dan betina bertelur. Selanjutnya, apabila kita meletakkan tinja di tanah, kemudian telur akan menjadi matang dan menetas, keluar larva Rhabditiforum. Larva Rhabditiforumnya ini akan berubah menjadi larva Filariforum. Rhabdi itu artinya makan, kemudian berubah menjadi Filariforum. Nah, larva Filariforum ini akan menembus kulit, kemudian mengikuti peredaran darah dan bersiklus ke paru-paru, akhirnya masuk ke dalam usus halus. Maka manusia akan terinfeksi oleh cacing tambang ini. Saudara lihatlah perbedaan antara mulut Ancylostoma duodenale dengan mulut daripada Necator americanus. Yang satu mempunyai 2 pasang gigi, yang satu mempunyai benda chitin. Nah, kemudian ini larvanya, ada yang Filariforum, perbedaan kedua larvanya. Kita tidak bisa membedakan bahwa apakah dia Necator americanus atau Ancylostoma dengan hanya melihat telurnya. Selanjutnya adalah Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis ini adalah cacing yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini jarang ditemukan, tetapi cacing ini bisa menimbulkan kematian pada manusia karena cacing ini bisa menyebabkan infeksi yang berat. Nah, di dalam siklus hidupnya sudah juga bisa memperhatikan ini larva Filariforum menembus kulit atau autoinfeksi yang ada di tinja yang mengeras kemudian akan masuk lagi ke dalam usus halus. Bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi saudara bisa melihat sendiri di gambar ini bahwa Strongyloides stercoralis bisa secara larva Filariforum menembus kulit dan bisa juga secara autoinfeksi. Saudara pelajari lebih dalam ini ya secara mandiri, sehingga saudara paham apa perbedaan antara Strongyloides stercoralis, cacing tambang dan yang lainnya. Selanjutnya, kalau patologinya, Ascaris lumbricoides, larvanya pada paru-paru akan menimbulkan sindrom Loeffler. Akibat adanya benda asing di paru, menimbulkan suatu gejala dikenal dengan sindrom Loeffler. Kemudian cacing dewasanya akan bisa memberikan gangguan di usus. Jadi gangguan ringan bisa bisa juga pada infeksi berat bisa menimbulkan malabsorpsi, bisa juga menimbulkan malnutrisi, ileus, kemudian bisa infeksi ektopik dan lain-lain. Kemudian Trichuris trichura, infeksinya ringan tanpa gejala. Kemudian infeksi berat ditemukan pada cacing di seluruh kolon dan di rektum. Kemudian bisa menimbulkan prolapsus recti, kemudian bisa sindroma disentri dan anemia. Saudara itu harus paham dengan istilah-istilah yang saya sampaikan ini. Kemudian cacing tambang. Cacing tambang stadium larvanya pada kulit menimbulkan ground itch atau gatal tanah. Kemudian di paru juga bisa menimbulkan pneumonitis ringan. Pada dewasa akan tergantung kepada spesiesnya. Apabila jumlah cacing dewasanya banyak,
Maka kemudian keadaan gizinya, kemudian bisa menimbulkan anemia hipokromikrosit. Nekator americanus ini bisa mengisap darah daripada manusia dari 0,05 sampai 0,1 cc per hari. Kalau ankylostoma duodenale 0,08 sampai 3,34 cc per harinya. Nah, kalau Strongyloides cercoralis, larvanya bisa menembus kulit, akan bisa menimbulkan creeping urtikaria, kata di kulit juga. Kemudian bisa menimbulkan serpiginous yang disebut dengan larva cutaneous, larva currens. Kemudian cacing dewasa bisa menimbulkan gejala ringan atau tanpa gejala, yang sedang bisa gejala gastrointestinal. Pada yang hiperinfeksi, cacing ini akan dapat ditemukan di seluruh traktus digestivus dan larvanya dapat ditemukan di berbagai alat dalam seperti pada paru, pada hati, pada kantung empedu. Kemudian kondisinya yang imunokompromis ini biasanya yang bisa terjadi seperti ini. Kemudian pada pemeriksaan darah dilihat eosinofil yang meninggi atau hipereosinofilia, kemudian pada infeksi berat akan bisa menimbulkan kematian. Diagnosa bisa ditegakkan melalui yang pertama adalah menemukan telur di dalam tinja untuk Ascaris pada pemeriksaan langsung, pada pemeriksaan konsentrasi juga bisa. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk Ascaris ini, yaitu langsung dan pemeriksaan konsentrasi. Tapi kita menegakkan diagnosa menemukan telur di dalam tinja. Spesimen yang digunakan di sini adalah tinja manusia yang terinfeksi. Kemudian Trichuris trichura juga menemukan telur di dalam tinja. Kalau untuk cacing menemukan telur di dalam tinja segar, harus tinja segar ini. Kalau seandainya sudah tinja yang lama, telur akan bisa menetas. Nah, bisa juga dengan Harada mori melakukan biakan untuk menentukan spesies daripada si parasit ini, apakah dia Necator americanus atau cacing tambang. Kemudian untuk Strongyloides cercoralis menemukan larva yang Rhabditiforum di dalam tinja segar, kemudian teknik sedimentasi atau dalam biakan atau dalam aspirasi duodenum. Biakan tinja selama lebih kurang 2 kali 24 jam menghasilkan larva Hilariforum dan cacing dewasa yang bebas. Epidemiologi dari soil transmitted helminth ini, pola penyebaran antara Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichura cacing tambang dan cercoralis ini hampir sama. Kemudian prevalensinya bisa saudara lihat di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 70 sampai 90% untuk Ascaris lumbricoides, 83 sampai 91% untuk Trichuris, cacing tambangnya 30 sampai 50%. Kemudian sampai hari ini informasi untuk Cercoralis belum ada. Faktor yang mempengaruhi tingginya prevalensi daripada penyakit soil transmitted helminth ini, yang pertama adalah usia. Golongan rawan adalah golongan anak balita. Kemudian infeksi yang ditemukan yang paling muda umurnya adalah anak usia 16 minggu. Kemudian Trichuris pada anak usia 41 minggu. Coba saudara bayangkan, bayi yang berumur 16 minggu sudah bisa terinfeksi dengan Ascaris lumbricoides. Akibat daripada tidak bersihnya ibu di dalam mengelola bayinya. Kemudian lingkungan Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichura adalah tanah liat, sementara cacing tambang dan Strongyloides cercoralis adalah tanah gembur dan berpasir. Untuk penyakit kecacingan ini tentu kita cara berdefekasi di kakus, menjaga kebersihan, kemudian melakukan pengobatan massal. Yang berikutnya juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang sanitasi lingkungan dan juga barangkali harus kebersihan diri. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena saudara semua adalah mahasiswa dengan pembelajaran PBL, maka orang dewasa mampu mencari sendiri dan mengisi sendiri ilmu yang dia butuhkan. Sebagai kuliah pengantar sudah saya selesaikan sampai di sini. Kemudian untuk tugas saudara, saudara harus membuat klasifikasi dari spesies yang sudah saya terangkan ini. Kemudian ditulis, diketik boleh, ditulis boleh, kemudian dikirim ke email saya 5 hari setelah kuliah ini selesai. Sekian, terima kasih.